Langsung saja kami panggilkan pembicara pertama kita, Bapak PDP Dr. Kandidat Lukas Banu SHMH. Cek ya. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Lukas Banu. Memang topik hukum ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi sebetulnya itu ada korelasinya dengan firman Tuhan. Makanya judul yang saya bawa angkat kali ini adalah korelasi hukum dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sendiri meminta kita untuk merenungkan firman itu siang dan malam benar-benar ya. Itu ada di Yosua 1 ayat 8, kemudian ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ya kan? Nah, merenungkan itu seperti apa maksudnya? Artinya berkontemplasi, merenung sampai cari ke akar-akarnya yang paling dalam. Nah, kita kadang-kadang baca firman Tuhan hanya sepintas saja. Tetapi jujur kalau boleh saya sharing di sini, semenjak saya belajar hukum, cara metode saya baca Alkitab jadi berbeda, ya kan? Karena kalau dalam hukum kita baca kontrak itu satu persatu, kata-katanya, kemudian titik komanya kita harus perhatikan. Nah, ini di Alkitab pun juga kita perlu perhatikan. Bahkan kemarin waktu saya ikut di sesinya Pak Yonatan Patyasina, dia mengatakan tentang historical juga, historical dari Bible. Dan itu pun kita juga pakai, ya. Nah, itulah kenapa penting kita berfilsafat ya. Jadi jangan ini kok sesat ya filsafat, tapi suatu hal yang kalau dituntun dengan Roh Kudus pasti akan benar. Nah, filsafat sendiri memang merupakan pengetahuan ya yang diperoleh melalui perenungan yang sedalam-dalamnya, itu kontemplasi, ya kan. Nah, dalam arti bahasa Yunani sendiri itu artinya cinta, philos dan sophia, bijaksana ya. Bagus ya istilahnya ini, philos dan sophia. Artinya cinta dan bijaksana. Jadi orang berfilsafat itu harus punya cinta kasih dan bijaksana. Cinta bijaksana, bukan maki-maki orang. Nah, kalau maki-maki orang nggak tahu dari mana itu. Ya, saya masuk ke definisi hukum sendiri. Nah, hukum itu menurut Wironyo banyak definisinya, tapi menurut Pak Wironyo Prodjodikoro itu mendefinisikan hukum sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Ya. Nah, filsafat sendiri itu berarti berpikir tentang sebab, asal usulnya, sumber atau hakikat sesuatu, ontologinya kita pikir. Nah, hukum sendiri memang ada 3 kulit yang kita pahami, ada sisi dogmatiknya, ya dogmatik, kemudian ada sisi teorinya, kemudian yang ketiga itu filsafat hukum itu sendiri. Penting. Nah, sebagai contoh untuk implementasi membaca firman Tuhan, kalau kita kaitkan dengan orang hukum, misalnya perumpamaan nih tentang orang Samaria yang murah hati. Kita tahu cerita itu ya. Nah, kami ke orang hukum membaca suatu perikop seperti itu, kami dipandu untuk melihat, terjadilah ada penganiayaan. Kita lihat tempus locus delictinya. Kapan kejadian itu? Kan dirampok, dia dihajar habis-habisan. Nah, biasanya kalau terjadi perampokan, terjadi biasanya di tempat yang sepi, benar ya? Nggak mungkin rame-rame dihajar, pasti dikeroyok sama massa dia. Contoh di Kute itu dihajar pasti sama massa. Kemudian yang kedua, biasanya waktunya kapan? Apakah di siang bolong? Enggak, biasa pasti tengah malam atau subuh-subuh. Nah, itu kita dituntun untuk melihat secara sisi hukum. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian saya kaitkan dengan historik juga. Kita tahu bahwa Paulus dulu waktu di Athena, ya tahu cerita itu ya, waktu di Athena di sidang Areopagus dia ditanya, kamu nih ngajar Tuhan yang mana kan gitu, katanya sidang Areopagus. Kita tahu Athena Yunani itu orang-orang yang sangat kenal dengan dewa-dewa kan gitu ya. Terus Paulus bilang, saya berjalan-jalan di tengah kota Athena dan saya melihat ada kuil kepada Allah yang tidak dikenal. Pertanyaan saya, Paulus tahu dari mana? Kok bisa menyamakan Tuhan Yesus dengan kepada Allah yang tidak dikenal itu? Kalau dia tidak melakukan searching historical, dia nggak berani ngomong seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa search teliti lagi cerita tentang Epimenides. Nah, di Alkitab kan tidak ada Epimenides. Siapa itu Epimenides? Dia tuh orang filsafat, filsuf. Dia bisa filsuf. Nah, ceritanya kurang lebih terjadilah wabah di sana kan, kemudian dipanggillah nih lagi di kereta, dipanggillah si Epimenides. Epimenides ini akhirnya duduk
merenung, akhirnya dia bilang, oh ini wabah ini karena ada Tuhan yang cemburu, dewa yang cemburu nih. Akhirnya gimana caranya? Dia harus dibuatkan kuil. Di mana caranya buat? Sebarkan aja lu domba-domba, terus dia mengembik di sana. Kalau misalnya dia duduk makan terus berbahan, kamu bangunkan kuil di situ. Tulis namanya apa kita bikin situ? Kepada Allah yang tidak kenal. Begitu dibuatkan kuil itu, wabah itu berhenti. Ya kan? Nah, cerita ini kalau tidak dilakukan sama Paulus, di search, diteliti, dia tidak akan berani ngomong seperti itu. Artinya apa? Bahwa membaca Alkitab itu perlu yang namanya perenungan yang mendalam. Tidak hanya baca seketika saja sekilas. Apalagi bacanya Senin Kemis ya. Wah, itu bahaya gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya ini lagi nunggu ujian terbuka saya. Dan saya, salah satu promotor saya itu Ida Bagus Wesa Putra, dia dulu PR4, sekarang dia juga penasihatnya gubernur. Dia katakan waktu saya dalam perjalanan sama dia katakan, Pak Lukas, sumber hukum kita itu Alkitab, bukan Pancasila, Alkitab. Dia bilang gitu. Dan kalau kita tarik cerita-cerita, nanti saya akan kupaskan di dalam. Bahkan kata yang tadi disampaikan yang masih segar, kita lihat kan bahwa wahyu Tuhan tuh dikatakan amar. Ya tadi ada, loh pengadilan tuh pakai kata amar, amar putusan. Bukan putusan, pakai amarnya nih pakai. Jadi banyak istilah-istilah yang dipakai dalam hukum kita itu sumbernya dari Alkitab. Dan saya mau mengamini apa yang disampaikan oleh profesor saya, Ida Bagus Wesa Putra. Nah ini mau jadi pelinggi dia, mau jadi pendeta Hindu. Dia katakan seperti itu. Next. Nah saya ambil contoh lagi tentang welfare state, tentang negara kesejahteraan. Kan kita tahu ya di alinea keempat Undang-Undang 45, kalau upacara kan kita bacakan ini terus, makanya sampai hafal. Kemudian daripada itu bla bla bla. Nah ini, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan temannya dan selanjutnya sampai selesai. Nah itu sebenarnya cuplikan ambil dari Yeremia 297. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Ya, bahkan alinea keempat kita, ya itu pakai kata kesejahteraan dari kota di Ekbalo, ya kan, ditempatkan, ditendang terus itu. Next. Nah, untuk prakteknya saya pakai Otto von Bismarck. Dia ini kanselir di Jerman. Nah, yang hidup pada tahun 1819 sampai 1898. Dia mengimplementasikan beberapa program pada saat dia ada di Jerman memerintah. Ada sistem asuransi sosial, ada kesejahteraan pekerja, iuran tolong menolongnya kan gitu, memberikan santunan ketika ada musibah, sakit dan lain sebagainya. Kemudian terhadap pekerja, kepada yang sakit, perempuan hamil, kecelakaan kerja, dan orang tua, catat dan kematian. Ini sebenarnya dia juga aplikasi firman Tuhan. Coba next. Nah ini, dia pakai cari hidup jemaat mula-mula sebetulnya. Jadi kisah para rasul. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya kan, tidak ada seorang pun yang berkata sesuatu punyanya ada miliknya sendiri. Ya kan, mereka berkesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bla bla bla. Nah ini yang di ayat 34. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Nah ini yang diterapkan sama Otto von Bismarck di Jerman. Nah konsep negara kesejahteraan atau welfare state sendiri itu digunakan sampai saat ini. Bahkan di Indonesia sistem asuransi, kesejahteraan itu sebetulnya praktek dari firman Tuhan, jemaat mula-mula. Ya kan? Next. Sudah habis ya? Next. Oh ya. Oke. Nah, kesimpulan yang saya mau bagikan adalah bahwa Alkitab itu atau firman Tuhan jadi parameter, ya, dan sangat diperlukan dalam proses pemberlakuan hukum di hukum positif di Indonesia. Termasuk yang kemarin kesaksian Brother Yonatan, mana Brother Yonatan? Nah ini, ya kita punya rekan juga si Albert Aris, kemarin kita just sudah datang, dia sebagai jubirnya KUHP, kita tiadakan hukuman mati di KUHP, ya kan? Karena apa? Hukuman itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah kita berdoa bahwa penetrasi invasi kita tidak hanya di dunia edukasi, marketplace bisnis, tapi juga di dalam hukum. Makanya perlu orang-orang hukum jangan bilang anti, wah itu abu-abu itu. Enggak,
Kita mesti dalam kasih perubahan. Siapa yang kemarin bilang itu, ingat ya. Kalau kita mau mengubah, kita harus masuk di dalamnya. Pendeta Rio ya, nah dia bilang gitu. Kita harus masuk ke dalamnya. Nah semoga, saya nggak suruh di sini nanti masuk jadi sarjana hukum ya, tetapi kalau misalnya ada anaknya bisa didorong untuk kuliah hukumnya. Saya percaya, nanti ingatin kalau saya sudah mau habis ya. Saya 15 menit aja waktu saya. Jadi dengan banyaknya anak-anak hukum, ya kan, kita akan memberikan penetrasi, pengaruh yang positif, berdasarkan firman Tuhan untuk pengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia ini. Ya, kalau misalnya pengusaha dari luar nggak bisa buat apa-apa, kita masih masuk ke dalamnya. Memang sih tantangannya tidak mudah, ada culture, ada sistemnya juga kan, wah parah sistemnya, ya kan. Cuman ya kalau nggak kita ngerubah sendiri ya susah, ya. Artinya kalau kita mesti merubah, dasarnya adalah firman Tuhan Alkitab. Demikian hukum juga. Nah ada salah satu pakar hukum, namanya Roscoe. Nah ada murid diikutin juga sama McDougall. Dia katakan bahwa hukum itu sebagai tool of social engineering, jadi alat untuk mengubah masyarakat. Nah sebetulnya itu bukan hukum, yang benar adalah firman Tuhan. Jadi ganti aja, jangan hukum, tapi firman Tuhanlah sebagai alat untuk mengubah, bukan hanya manusia, sosial. Kalau itu terjadi, ya maka ada revival. Nah sebetulnya saya nyangkut-nyangkutkan aja dengan ini, cuman terjemahkan ke dalam bahasa hukum kita, ya kan, supaya kita semua paham bahwa hukum bukan sesuatu yang anti, alergi, tetapi memang perlu kita masuk ke dalamnya untuk kita ngerubah. Saya rasa itu saja, nanti akan banyak ngomongin teknis soal KDRT dan soal aset gereja juga. Saya nggak berlama-lama, biar nanti kita mungkin tanya jawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak PDM Hendro Purnomo SESHMH SIMED, dan beliau adalah founder dari HMA Law Office and Partner, dan beliau juga adalah gembala sektor dari GBI Rock Sanur. Untuk Bapak, kami persilahkan. Oke, shalom semua. Dan masyarakat kita, apalagi warga kerajaan, berbicara topiknya hukum, mereka udah bilang, apalagi yang diajari ya. Anak Tuhan kan selalu kepinginnya apa? Damai kan? Justru kita harus menjadi peacemaker, pembawa damai. Makanya beberapa tanya, Pak itu apa itu? Cimet itu Pak. Bacanya kan cimet ya. Bukan saya Chinese Medan, bukan. Ya, cimet itu adalah certified mediator. Ya, itu nanti boleh tanya. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang bagus ya, kalau nanti ada berselisih, biar tidak masuk di ranah pengadilan, ya, karena ranah pengadilan kan terus kan, habis PN, PT, kasasi, ya, setelah itu masih ada upaya hukum lagi, PK, kan nunggu waktunya, tidak terbatas. Tapi begitu kalau bisa dibuatkan akte dading, selesai, tidak ada upaya hukum lagi. Tapi tentu melalui mediasi ya, harus ada kaukus para pihak. Ya, oke, saya sampaikan bahwa warga kerajaan, apalagi di sini para leader ya, ini kan leader conference, bahwa kita belajar hukum itu berarti kita ini bukan mau mau mencobai hukum atau kebal dengan hukum, bukan. Kita sebagai warga negara, warga kerajaan itu udah automatically ya, di saat kita udah terima Tuhan ya, warga kerajaan. Tapi kita tinggal di Indonesia, ini negara hukum. Jadi sudah jelas ya, bahwa negara hukum ya menganut sistem rule of law, jadi ada supremasi hukum. Hukumlah panglima yang tertinggi di dalam mengatur masyarakatnya. Dan semua hak dari Bapak Ibu ya, warga kerajaan itu dipastikan akan dilindungi, terlebih hak asasi manusia. Dan ada pengakuan ya, setiap kita diakui sebagai warga negaranya, dan ada pembagian kekuasaan di situ. Ya, ada konstitusi yang jelas. Jadi saya ngelihat di sini bahwa ubi societ ibis lus, ya, di mana ada masyarakat, ya, bahwa di situ sebenarnya sudah ada hukum. Yang dulu sebelum ada konkordasi hukum nasional di Indonesia itu ada hukum adat. Setiap daerah kan ada hukum adat. Sampai sekarang pun masih ada hukum adat. Jadi, tetapi itu semua
nanti harus di bawahnya hukum nasional. Ya, kali ini kita belajar bahas hukum nasional. Kalau kita belajar hukum adat, nggak selesai-selesai waktunya, panjang. Ya. Kemudian kita adalah homo homini lupus. Apa itu? Manusia sebenarnya serigala bagi manusia yang lain. Kalau tidak diatur oleh hukum. Makanya setiap kita sebenarnya kita mengerti hukum itu sebenarnya bagus. Itu tadi kan tools social engineering. Ya, jadi memang mengatur agar masyarakat jadi tertib. Kalau enggak kan akhirnya muncul hukum rimba. Itu yang bahaya. Dan kita harus tahu equal before the law. Semua adalah sama di mata hukum. Tidak peduli dia latar belakang apa, punya kedudukan apa. Begitu ada permasalahan, semua sama. Ya, hanya kita ngelihat kalau itu kan ada backupnya, itu kan berbicara oknum. Kalau hukumnya adalah sama, itu pasti ditanya jawab beberapa praktisi, pasti kami yakin beberapa yang sudah di lapangan seperti apa. Tapi kita mengedepankan kingdom invasion, ya kita punya sebagai warga kerajaan, bagaimana kita bisa menjadikan sesuatu yang beda di dalam profesional kita. Oke, boleh next selanjutnya. Saya bicara kekerasan dalam rumah tangga. Saya baru ngelihat banyak kadang nggak paham, apalagi yang baru berumah tangga. Jadi baik saya sebagai praktisi lawyer ataupun saya sebagai hamba Tuhan, banyak sekali yang sharing tentang ini KDRT. Orang taunya kan KDRT fisik, padahal bukan. Nanti kita belajar ya. Jadi KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi KDRT ada bersumber pada cara pandang merendahkan martabat, kemanusiaan dan pembakuan gender pada seseorang. Jadi ini yang sudah dilegitimasi oleh masyarakat tertentu, bahkan negara ya di awal-awal tidak adil, bahwa seolah-olah pihak wanita yang selalu posisi lemah. Ya, kita ngeliat. KDRT dapat menimpa istri, suami, ibu, anak, atau siapapun yang hidup dalam satu rumah. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Ini yang selalu terngiang bahwa patriarki, posisi lelaki lebih berkuasa. Ya, jadi istri harus diam di rumah, ya. Harus tunduk dan benar-benar mengikuti apa kata suaminya. Ini yang harus kita bukakan. Oke, next selanjutnya. Pengertian KDRT di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk untuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Jadi yang perlu digarisbawahi, ya, saya yakin banyak leader, banyak gembala. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya hubungan suami istri dan anak, tetapi lingkupnya adalah siapapun yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut. Apakah keponakan, sepupu, tetap di dalam rumah tangga, ataupun PRT ya anak buah, pembantu rumah, itu juga masuk. Dan dia juga punya hak. Jadi kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya lingkupnya hanya pasangan suami istri. Jadi ini yang harus dipahami, yang di dalam, ya, dengan memang bukan hanya sekedar tamu, ya, tetapi memang tinggal di situ. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis KDRT. Kekerasan fisik, ya, ini menampar, menempeleng, dan selanjutnya kekerasan mental. Ini yang banyak tidak pernah seolah-olah terlepas ya.
kekerasan mental, kata-kata yang menyakitkan, bentakan, hinaan, atau ancaman. Saya pernah menyelesaikan di telepon suatu rumah tangga baru setahun ya. Itu memang dengan latar belakang yang beda ya. Nanti kita akan bahas di Kingdom Family ya, Investor. Latar belakang yang beda, dialeknya beda. Jadi kalau dia bicara nadanya agak keras, itu memang kebiasaannya. Jadi ini sudah culture-nya beda. Satunya dari Jawa ya. Jadi dia merasa kok bentak ya pasangannya ya itu. Ya. Itu karena culture-nya beda. Kemudian meningkat lagi. Yang bahaya, kalau posisinya, mohon maaf, biasanya kalau yang wanitanya itu punya kedudukan lebih tinggi, income-nya lebih tinggi, pasti, rugi nikah sama kamu, gini aja terus. Mungkin pertama sekedar biasa, tapi begitu ada permasalahan terus diungkap terus, sehingga menjadikan suatu depresi. Sehingga suaminya telepon, gimana ini terus-terusan kayak gini, saya udah tidak semangat kerja lagi kayak itu. Tidak dimotivasi, itu masuk dalam psikis. Ya, mohon maaf, mungkin bentuk badannya sudah berubah ya, dasar seperti kayak gini, itu masuk. Dan ada ancamannya pidana sebenarnya. Ada. Ya. Kemudian kekerasan ekonomi. Nah ini ada juga. Larangan bekerja dan tidak memberikan uang yang cukup bagi keluarga ya. Yuk, bapak-bapak, para suami bertobat ya. Istri dikasih pas-pasan, benar nggak? Ini kejadian yang nyata, istrinya nggak boleh bekerja. Istrinya tidak boleh bekerja, kenapa? Karena istrinya dulu primadona, takut bekerja nggak boleh, nge-gym nggak boleh, di rumah saja. Serius pertanyaan saya, suaminya ngasih uang? Enggak. Ini sudah berjalan lebih daripada 20 tahun. Karena orang tuanya dulu memberikan bisnis kepada istrinya, sehingga dia hanya mengambil dari aset untung. Padahal sebenarnya ini bisa dilaporkan. Ngelarang istrinya kemana-mana. Tidak dikasih. Kalau sekarang kan masih ada jalan yang lainnya, bisa online kan? Nah ini teknologi luar biasa ya. Jadi kita nggak boleh anti dengan teknologi. Tapi tetap dasarnya tidak boleh. Kemudian kekerasan seksual, pemukulan atau bentuk penyiksaan lain ya, hubungan intim, pornografi dan penghinaan ya secara verbal. Ini juga ada ancamannya di KDRT. Mengenai sanksi diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ya. Tahun 2004. Pada pasal 44 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 5 tahun dan denda 15 juta. Kemudian, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan caranya. Lihat, ada kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, penelantaran keluarga dalam rumah tangga. Ini yang harus kita mulai waspadai, kadang banyak salah. Punya orang tua, ya sebelumnya tinggal sama-sama, sudah bagus, terus nggak tahu istrinya mungkin, kok orang tuanya seperti kayak gini, bisa nggak biar tidak tinggal di sini aja, ya mungkin dicarikan tempat yang tidak layak. Dan memang seolah-olah ditelantarkan, ada juga sanksinya. Ada sanksinya. Ya, jadi menelantarkan. Sama menelantarkan anak. Bukan saja menelantarkan anak ya, menelantarkan orang tua di saat anaknya sudah mampu masuk juga. Jadi ini pun diatur oleh negara. Ya. Oke, boleh next lanjut. Dan mengenai pelecehan seksual, ya ini ada undang-undang yang baru. Kalau yang tadi itu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu adalah nomor 4 tahun 2003. Kalau ini undang-undang yang terbaru, ya dan ini baru diundangkan. Jadi mengenai pelecehan seksual verbal diatur di pasal 5
nomor 12 tahun 2022 ini sangat baru, tentang pidana kekerasan seksual, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik, ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, reproduksi, merendahkan harta martabat, ya, non-fisik, dan pidananya cukup lama. Ini pun juga bisa dialami di dalam rumah tangga. Dan mungkin next waktu ini akan dibahas lebih dalam, karena hal ini sudah melebar. Artinya, kalau memaksa pasangannya kepingin punya anak dan dia nggak mau, masuk ke pasal tersebut. Dan kemudian ya banyak yang terjebak, mungkin remaja pacaran, tiba-tiba hamil kan, keluarganya maksa, nuntut untuk menikahkan, itu pun masuk, termasuk pemaksaan. Jadi semakin melebar. Ini yang terjadi, ya, yang terjadi di masyarakat. Ya, faktor-faktor penyebab KDRT, ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, ketergantungan istri secara penuh kepada suami, pengabdian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat, termasuk yang berdasar tafsir agama. Ya, kita bersyukur di sini kita dimerdekakan. Jadi bukan kehidupan dari agama, tapi bagaimana kita dibangun ya menjadi suatu culture budaya kerajaan. Bagaimana hubungan kita? Oke, lanjut. Ketimpangan relasi membuat laki-laki perempuan terpaksa mematuhi para gender yang diletakkan oleh masyarakat. Suami adalah pemimpin dalam keluarga istri. Istri adalah milik suami dan berada di bawah pengawasannya. Ya, apapun yang dilakukan istri harus atas izin suami. Jika tidak terjadi kesalahan pandangan suami, maka ia harus dididik. Ini patriarki tadi ya. Pengontrol ini sering menggunakan tindak kekerasan yang suami semena-mena. Ya. Tetapi berkembangnya zaman modern beda kan? Istri bisa semena-mena. Banyak juga terjadi kan? Ya, istri bilang, istri bekerja, uang istri adalah uang istri. Uang suami, uang istri. Ah, ini bisa dilaporkan juga ini. Suaminya tepuk tangan itu. Oke, lanjut. Ya, karena istri tidak bekerja pada sektor produksi yang tergantung sepenuhnya terhadap suami. Suami menggunakan ketergantungan ekonomi sebagai ancaman. Ya, kalau tidak nurut, tidak mau, maka kasih uang. Kan gitu. Rekening, blokir. Ya, kartu kredit, cabut. Bisa nggak dilaporkan? Bisa, ya. Ya, jangan ini buat senjata ya. Ah, ini kan untuk edukasinya aja ya. Waduh. Ya, ancaman bisa berwujud tindak kekerasan, tidak memberikan nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh, penguasaan hak bersama. Kalau enggak, saya ceraikan ya, kalau enggak. Itu termasuk ancaman. Masuk psikis ya. Ini warga kerajaan, terutama para leader wanita sudah mulai melek. Ini saya pemaparkan kayak gini, ya, karena Bapak Ibu sebagai gembala, siapa tahu untuk jemaatnya, dombanya, bukan sebagai senjata pribadi. Wah, untung saya, haleluya. Untung ikut seminar ini. Oke, lanjut. Pengen kodrat, masyarakat menganggap inilah yang harus culture tadi yang disampaikan oleh Pastor Jonathan, ini yang harus dirubah. Lihat budayanya. Masyarakat mengangkat KDRT sebagai urusan internal sehingga tidak perlu campur tangan. Kan sering, aduh urusan keluarga, biarlah enggak enak, janganlah. Lihat, ini yang terjadi. KDRT dianggap sebagai cobaan, bukan sebagai relasi yang bias gender, sehingga perempuan harus mengalah dan sabar. Yang penting suami pulang, udahlah biarin ngalah aja. Istri yang saleh adalah istri yang mampu menjaga aib keluarga, ya, dan martabat keluarga, termasuk tindak kekerasan yang ditimpakan kepadanya, ya. Sudah sampai penyok semua. Saya waktu pertama kali datang di tempat ini, saya belum mengerti hukum. Saya sebagai gembala, ya, pernah bayangin dia suaminya begitu semena-mena, sampai sudah beberapa cerita ke hamba Tuhan sudah nggak cukup. Suaminya berjudi, kalau menang manggil perumpamaan untuk di rumahnya, dan istrinya, bayangin, secara fisik stres, men. Kalau istrinya protes, digampar. Dan terakhir, itu motornya dia yang biasa untuk bekerja, ditaruh di dingdong, karena kalah judi.
Jadi waktu itu ya saya sebagai kepala KM, juga dia anggota paduan suara. Kebetulan saya sebagai koordinator paduan suara. Saya diminta untuk bisa nggak membantu mengambilkan motornya. Ya saya dulu memang saya belum mengerti hukum, cuma saya bondo nekat karena saya kan juga atlet saya ya. Jadi ya oke lah kalau sudah biasa lah di Kota Pahlawan. Saya nggak bilang di Surabaya kan, nggak enak berantem kan Kota Pahlawan ya. Saya masuk, ya tahu sendiri di Dindong Sudirman. Saya masuk, saya bilang saya mau ngambil motor daripada anggota choir saya gitu. Udah, karena ini punya istrinya. Waktu itu saya belum mengerti hukum. Kalau mengerti lebih bagus ya. Ya singkat cerita, ya sekarang dia sudah di Amerika, ya puji Tuhan. Saya katakan bahwa inilah kadang hal yang harus kita sadari. Oke, slide terakhir ya, kayaknya kurang 3 menit ya. 1 menit. 1 menit, waduh 1 menitnya. Hak korban kekerasan dalam rumah tangga, ya cepet aja ya. Diatur di dalam Undang-Undang 1023, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, advokat, pengadilan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan dan bantuan hukum. Ini yang terakhir. Kenapa saya setuju ya di Kingdom Leadership ini? Pelayanan bimbingan rohani dibutuhkan. Dan saya buka di undang-undangnya mulai pasal 1 sampai terakhir terus. Pelayanan bimbingan rohani dibutuhkan untuk mendampingi korbannya. Jadi sangat penting sekali ya, Bapak Ibu para leader ya di tempat ini ya. Kalau anggotanya ya mungkin kerabatnya. Oke, yang terakhir. Setengah menit kayaknya nih ya. Data yang terjadi ya di Bali ada 260 kasus, di Indonesia total 26.112 kasus KDRT. Ya. Slide yang paling terakhir. Nah, ini ya. Ini sebenarnya poinnya. Kita belajar tentang hukum dan kali ini saya ngeliat komplit sekali paket untuk KLC kali ini ya. Jadi Kingdom Family, saya yakin Kingdom Invention ya masuk di dalam keluarga. Lihat, rencana Allah dalam keluarga Kristen melalui perkawinan menjadi satu daging, satu kesatuan. Ya, di Kejadian 2:24, Efesus 5:31, saling menghargai. Ini diatur di Efesus. Ya, kemudian saling mengasihi. Ini yang banyak yang saling mengasihi kan ngelihat bahwa istri harus tunduk kepada suami. Tunduk, dia boleh tunduk, tapi bagaimana seperti jemaat kepada Kristus. Suami yang bagaimana? Inilah yang harus dibukakan itu. Bukan semena-mena. Pasti senang para istri. Ya. Kemudian bertanggung jawab atas anak yang Tuhan percayakan. Kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Generasi yang akan datang. Semangat sekali. Ya. Ya. Kemudian didiklah anak dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Warga kerajaan, para leader yang terkasih. Hal ini bisa terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada pasalnya ya, pasalnya adalah PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, di Undang-Undang pasal 4 ayat 2003. Tapi kita harus tahu Kingdom Invention merubah. KDRT sama namanya KDRT, tetapi apa? Kristus dalam rumah tangga. Iya. Pasti semua beres. Kenapa? Setiap pasangan hidup di dalam culture yang beda. Benar nggak? Dia dididik seperti apa yang satunya. Untuk menyamakan susah. Kalau mau membantu orang tuanya atau saudaranya sembunyi-sembunyi. Coba kalau ada Kristus di dalam kehidupannya. Ya, culture yang lama dirubah, dipantahkan. Culture-nya apa? Kerajaan Allah turun atas keluarga. Itu yang harus ditekankan. Seperti habis waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita ubah kekerasan dalam rumah tangga menjadi Kristus dalam rumah tangga. Beliau adalah Ibu Foni Sutejo SHLLM. Dan beliau adalah Managing Partner Vivi Leti Indra and Partners Law Firm. Dan juga adalah sebagai Koordinator Generasi GBI Rock Royal Surabaya. Pada Ibu kami persilahkan. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Sudah hari terakhir bicara hukum. Melek ya ini jadinya ya, nggak ngantuk ya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Foni Sutejo.
Saya berprofesi sebagai lawyer, pengacara, bukan pengangguran banyak acara, Bapak Ibu, pengacara beneran. Saya juga managing partner dari Vivi Leti Indra and Partners Law Firm. Jadi saya berpartner dengan Ibu Vivi Leti, adiknya Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Jadi kami satu tim dengan beliau. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak kalah menarik buat para leader tentang hibah untuk gereja. Wah, penting. Shalom Pak Arifin. Penting ini ya, kalau Bapak kita sudah bilang penting, ini penting berarti ya, hibah untuk gereja. Siapa para leader yang sangat bersuka cita ketika ada jemaat yang datang, Pak, Tuhan menggerakkan saya, menyerahkan tanah saya. Haleluya, langsung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Haleluya, cuma supaya nantinya tidak jadi halilintar Bapak Ibu, kita harus atur itu hibahnya ya. Jadi hari ini saya lebih banyak mau sharing tentang teknis supaya hibah atau taburan dari jemaat itu tidak jadi masalah di kemudian hari untuk gereja. Kayak kemarin di Papua maupun di gereja-gereja rock yang ada di daerah, apalagi mereka jemaatnya mungkin pemimpinnya di sana mungkin tidak familiar dengan aturan-aturan yang ada. Kita harus rapikan ini Bapak Ibu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Next. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan saya diskusikan. Yang pertama, melihat gereja itu di mata hukum positif, gereja itu badan hukum Bapak Ibu. Gereja itu dianggap sebagai subjek hukum yang bisa punya hak dan kewajiban, bisa punya aset. Jadi dipandangnya sama kayak manusia, kayak tadi suami istri, pria wanita di dalam dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Demikian juga dengan gereja. Gereja ini dianggap sebagai subjek hukum, mampu melakukan perbuatan hukum, mampu menerima hibah, mampu bikin perjanjian. Gereja dipandang sebagai badan hukum, subjek hukum. Nah, kemudian kita akan lihat apa itu yang dimaksud dengan hibah. Nah, saya akan kasih checklist sederhananya ketika kita menerima hibah, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita perhatikan, dan contoh kasus hibah kepada gereja. Boleh next? Ini yang tadi saya bilang bahwa gereja itu di mata hukum Indonesia, hukum positif Indonesia, itu bisa melakukan perbuatan hukum yang artinya bisa melakukan perjanjian, bisa punya hak dan kewajiban, dan gereja ini punya aset yang terpisah dari pengurusnya. Jadi gereja punya aset sendiri. Kemudian next, apa itu hibah? Dasar hukumnya ada di pasal 1666, walaupun 666 tapi ada satunya ya Bapak Ibu ya. Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah itu prinsipnya adalah suatu perjanjian. Jadi hibah itu suatu perjanjian, bukan suatu pemberian Bapak Ibu ya. Perlu diingat, hibah itu suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya. Jadi ingat, hibah harus diberikan pada saat hidup. Kalau waris itu baru bisa diberikan kalau wafat. Jadi kalau mama misalnya, oh saya ada titipan dari mama saya dulu bilang tanahnya dihibahkan untuk gereja, mamanya mana, mama sudah meninggal. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa diproses hibah. Ingat, hibah itu pada saat hidup, waris itu wafat. Ya, dengan cuma-cuma, tidak ada hibah. Pak, ini tak hibahkan ya, tapi nanti gereja bayar ke saya per meter perseginya sekian ya Pak. Tapi ini hibah Pak gitu ya, supaya gereja nggak kena pajak. Karena kalau hibah ke yayasan, ke badan hukum keagamaan atau yayasan sosial, pajaknya memang 0. Seringkali ada beberapa kasus yang terjadi, terselubung hibahnya. Pak, saya punya tanah nganggur Pak, tak hibahkan aja ke gereja boleh ya Pak? Ya 1 hektar Pak, banyak, bangun gereja bagus itu, buat lapangan parkir cukup Pak. Ini Pak tak hibahkan, nanti Bapak cukup ganti ke saya 1 juta per meter persegi ya Pak ya. Cuma hibah aja Pak, jadi Bapak nggak kena ini. Itu nggak bisa disebut hibah. Hibah itu harus diberikan secara cuma-cuma. Itu syaratnya. Jadi nanti kalau enggak nanti jadi masalah Bapak Ibu. Jadi hibah itu cuma-cuma dan ada syaratnya. Dan dengan tidak dapat ditarik kembali. Menyerahkan sesuatu benda keperluan si penerima hibah yang menerima, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jadi bendanya tidak harus tanah, bisa barang bergerak, itu juga dihibahkan untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si
menyerahkan. Jadi kepentingannya adalah kepentingan orang yang menerima hibah. Ini dulu pengertian hibah yang harus kita ingat. Ingat ya, hibah itu perjanjian, bukan pemberian. Oke, next. Syarat hibah harus ada pemberi dan penerimanya. Jadi tidak bisa hibah itu diam-diam. Bu, mama saya itu ternyata sudah menghibahkan ke ibu loh, ke yayasan gereja ini atau ke yayasan mana gitu ya. Ini tanah ini, rumah ini untuk ini. Tidak bisa, itu pasti nantinya bermasalah. Karena seringkali beberapa oknum menyamarkan tanah bangunan sengketa supaya diamankan itu dihibahkan ke yayasan keagamaan. Supaya seolah-olah fisiknya ini ada yang menguasai. Jadi ketika pihak lawannya mau mempermasalahkan itu loh sudah ada yang menduduki, saya sudah hibahkan. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu dalam menerima hibah. Jadi tidak bisa hibah diam-diam. Kalau hibah itu harus ada pemberi dan penerimanya. Secara sadar mengetahui ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian barang yang dihibahkan sudah ada. Jadi tidak bisa, Pak ayo tak ajak ke notaris Pak, nanti lek proyekku ini goal, tenderku ini goal, nanti tak kasih tanahku yang di sana. Kita teken dulu Pak di notaris sekarang. Tanahnya loh belum ada. Tidak bisa mau dijanjikan dihibahkan. Itu syarat dari undang-undang loh. Barangnya harus sudah ada. Kalau belum ada namanya janji iman, bukan hibah ya. Jadi kalau mau ngomong hibah, tanya dulu barangnya sudah ada atau belum ya. Itu syaratnya dari undang-undang, bukan syaratnya dari Bapak Pendeta, bukan. Syaratnya dari undang-undang. Dan satu lagi, hibah harus dibuatkan dalam akta notaris. Tidak bisa cuma sekarang aja Pak sebelum aku berubah pikiran, tak tulis saya, yang penting ada materai ini tak tanda tangan, tak foto. Ini ya Pak, wes tak hibahkan sertifikatnya bawaan atau BPKB ku bawaan Pak. Nanti Bapak yang tinggal ngurus balik namanya aja. Tidak bisa Bapak Ibu, Kitab Undang-Undang Perdata mensyaratkan hibah itu harus akta notaril di hadapan notaris. Karena tadi prinsipnya pemberi dan penerima hibah harus dengan sadar menerima. Makanya harus ada dibuat di hadapan notaris perjanjiannya. Kalau dibuat bawah tangan gimana Bu? Nanti bisa dipermasalahkan di kemudian hari. Karena sudah eksplisit disyaratkan akta notaris kalau hibah. Jadi kalau terima hibah selesaikan di hadapan notaris ya Bapak Ibu. Dibuatkan aktanya semua yang jelas. Jadi ini checklist sederhana aja ketika ada kingdom leaders di tempat ini, ada jemaat yang mau tabur untuk pekerjaan Tuhan apapun itu, nggak harus tanah bangunan, benda bergerak itu juga bisa dihibahkan. Syaratnya ini Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, hibah memang betul tadi tidak bisa ditarik kembali, tapi hati-hati Bapak Ibu. Hibah bisa diajukan pembatalan. Waduh, sama kayak perkawinan bisa diajukan pembatalan gitu ya. Ternyata kalau yang dikawini kok sama-sama cowok gitu ya, ketahuan gitu ya, itu namanya bukan cerai tapi bisa diajukan pembatalan perkawinan gitu di hadapan hukum. Karena saya ditipu ternyata ya, ini apa jeruk makan jeruk gitu ternyata gitu ya. Nah hibah ini juga bisa dibatalkan ternyata sama gitu ya. Misalnya barang yang diberikan ini di pasal 1668 Kitab Undang-Undang Perdata, ada beberapa hal alasan yang bisa dijadikan pembatalan hibah. Yang pertama, merugikan ahli waris. Jadi saya pernah nanganin Bapak Ibu satu kasus di Manado. Tanahnya ini sudah dihibahkan, sudah disewakan, sudah dijadikan Indomaret dan segala macam. Kemudian digugat oleh ahli warisnya. Ini bersaudara padahal sama-sama. Tanah ini sudah diberikan hibah karena pada saat ayahnya hidup diberikan, jadi pakai hibah. Nah, kenapa kok hal yang merugikan ahli waris ini bisa dibatalkan hibahnya? Undang-undang menjamin bahwa setiap anak itu mendapatkan waris. Ini prinsip kerajaan juga ya. Kita anak, kita terima warisan gitu ya. Undang-undang kita juga sama. Anak, walaupun nih bapaknya enggak suka ya. Oh saya enggak suka anak saya nomor 3 itu Bu. Ngakal ngentekno duwe akeh wis gak usah dapat deh gitu ya. Sing dapat tak tulis wasiat terus notaris nomor 1, nomor 2 tok nomor 3 sing 2 blek betik itu ndak usah gitu ya.
Nggak bisa Bapak Ibu, undang-undang tetap melindungi ada bagian minimum yang namanya legitime porsi. Yang itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Tapi ya coba betik-betik jadi anak ya Bapak Ibu ya. Nanti gak apa-apa aku betik tetap dapat warisan minimum gitu. Jangan ya. Jadi ketika dia melihat loh hartanya papa sudah entek, sudah dibagi-bagi, sudah kasih no gereja, kamu tidak dapat apa-apa. Dia bisa gugat di pengadilan, dia minta legitime porsinya. Misalnya dia tahu papaku kasih no tanah itu ke gereja, aku loh tidak dapat apa-apa. Dia bisa minta batalkan karena aku masih punya bagian minimumku. Warisnya tetap lebih tinggi dari hibah. Nah, saya kasih tips Bapak Ibu. Ketika nanti terima hibah, waktu akta notaril, istri dan anaknya hadirkan. Ikut tanda tangan. Kalau perlu tambah akta pernyataan notaril bahwa dia setuju dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari. Pegang itu Bapak Ibu salinannya. Ojo lupa mari teken mintaan salinannya. Biasanya tuh mari teken terus lupa ndak diminta salinannya di notaris. Minta salinannya. Akta pernyataannya semua hadirkan. Itu akan jauh lebih aman karena ingat ada kemungkinan walaupun hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Ahli warisnya yang kita tidak tahu hari ini baik-baik Bapak Ibu masih lucu-lucu gitu ya. Terus nanti 20 tahun lagi dia kena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu Bapak Ibu ya. Kena bisian kanan kiri. Sudah lain Bapak Ibu. Jadi amankan semua sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian ternyata diketahui dia bukan pemilik barangnya. Kayak tadi saya bilang tanah sengketa supaya aman ada yang menduduki daripada bayar preman. Tak hibah noai ke gereja. Biar gereja yang menduduki. Itu banyak sekali modus yang dilakukan. Kemudian penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban. Ada beberapa walaupun hibah itu dengan cuma-cuma. Tapi bisa juga hibah itu disyaratkan. Misal di akta hibahnya tertulis hibah. Tanah ini dihibahkan kepada gereja A untuk dipergunakan sebagai misalnya pembangunan sekolah. Terus kemudian ternyata tidak dijadikan sebagai sekolah. Dijadikan sebagai jual beli gitu ya. Misalnya untuk keuntungan. Itu bisa dimintakan pembatalan. Karena kayak tadi ada purpose yang disebut. Ya, kayak Om Jo tadi bilang ya. Ada purpose gitu loh hibah. Boleh kasih purpose, secara cuma-cuma boleh, tidak minta bayaran, tapi dia boleh menitipkan purpose ketika menghibahkan barang itu. Alkitabiah ya. Tapi ini memang undang-undang pun juga mensyaratkan, pemberi hibah boleh kasih purpose di sana. Dan ini tadi saya bilang, hibah tidak bisa dilakukan secara diam-diam, kalau secara diam-diam itu bisa dibatalkan, hibahnya tidak dapat dibuktikan, objeknya sedang dijaminkan, itu juga tidak boleh karena sudah ada hak tanggungan, tidak boleh dihibahkan. Jadi ini sebagai gambaran aja Bapak Ibu ya bahwa hibah itu bisa dibatalkan. Next. Oke, ini salah satu contoh kasus yayasan gereja di Surabaya. Ini saya buka karena memang sudah jadi kasus dan ini bisa diakses oleh publik di websitenya pengadilan. Jadi ini ceritanya mamanya menghibahkan tanah ke gereja. Mamanya hibahkan tanah ke gereja, terus kemudian ternyata diketahui tanah itu tanah bermasalah, masih tanah negara. Dan kemudian tumpang tindih dengan perjanjian sewa dan lain sebagainya. Tapi gereja sudah kadung dengan akta hibah itu diajukanlah HGB-nya atas nama gereja. Sudah terbit HGB, sudah dibangun bangunan gereja dan akhirnya sampai di pengadilan tinggi gerejanya kalah Bapak Ibu. Karena memang terbukti tanahnya itu tadi objeknya tidak halal. Dia tanahnya itu ternyata tanah negara yang dia hibahkan ke gereja. Akhirnya jadi masalah. Amar putusannya tadi, pengadilannya memerintahkan harus dikosongkan, harus diserahkan kembali kepada si pemiliknya, anaknya ini. Jadi waktu itu ibunya udah meninggal, yang masukin gugatan ke gereja ini anaknya. Makanya saya bilang hibah ini kalau tidak disikapi dengan hati-hati dan teliti, nantinya itu bisa berpotensi. Ini bukan mau menakut-nakuti kingdom leader untuk menerima taburan dari jemaat, enggak ya Bapak Ibu ya. Justru dengan pengetahuan ini saya harapkan kita hati-hati. Kita hati-hati, kita jadi tahu nih, oh enggak kalau mau ditipu orang enggak saya sudah tahu.
di Undang-Undang Perdata sudah diatur cara-cara hibahnya itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Sudah ada aturan mainnya. Sama kayak main sport gitu ya, main basket itu sudah ada aturannya. Ini sama, hibah sudah ada aturan mainnya yang ditentukan oleh hukum. Last slide. Ada 5 menit lagi. Oh 5 menit, aman. Saya pikir sudah 1 menit. Aman. Nah ini firman Tuhan bilang di Amsal 25 ayat 14. Awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Jadinya apa Bapak Ibu? Waktu saya siapkan materi ini, Tuhan ingatkan ayat ini, Tuhan suruh saya cari gambar. Awan dan angin tanpa hujan. Ini gambar yang paling mendekati yang saya temukan. Kurang lebih isinya mendung gelap sama halilintar Bapak Ibu. Tidak ada hujannya, sesuatu yang menakutkan. Mungkin belum meledos jadi masalah gitu Bapak Ibu. Tapi kalau bayangkan kita ada di bawah cuaca yang seperti ini. Derdek Bapak Ibu, bener ya? Bener kan gitu ya. Ternyata Alkitab juga bilang, hadiah yang tidak pernah diberikan. Berarti kan dia sudah melabel ini sebagai hadiah, tapi sebetulnya tidak pernah diberikan. Ini sama, prinsip yang sama yang tadi dipakai oleh undang-undang kita, bahwa hibah barangnya harus sudah ada. Tidak bisa barangnya belum ada terus dibilang hibah. Kalau tidak situasinya akan jadi kayak gini. Barangnya harus sepenuhnya secara legal punya orang tersebut. Kalau tidak nanti situasinya akan seperti ini. Jadi ini kurang lebih Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan mengenai hibah untuk gereja. Sekali lagi tidak perlu takut, tapi harus hati-hati. Sudah ada tim Parakletos, ada Pak Lukas Banu, ada Pak Hendro. Silahkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada hal-hal yang, oh ya ada saya juga ya Pak ya, iya ada saya juga, sampai lupa gitu ya, enak aja gitu ya. Menunjuknya beliau aja yang suruh periksa nanti sertifikatnya gitu ya. Saya juga Bapak Ibu, saya juga bersedia untuk bantu. Kalau ada pertanyaan, ada keraguan, Bu ini ada nih yang mau serahkan tanah, ada yang mau serahkan misalnya kendaraannya, apa yang harus saya lakukan, apa yang ini, coba Bu ini. Terutama kebanyakan di daerah-daerah, karena mereka kebanyakan tuh banyak yang belum pegang sertifikat, tapi tanahnya itu masih tanah adat, betul ya Bu Mei ya? Di daerah seperti itu ya. Oh sebentar saya mau tanya. Oke, karena waktu saya habis. Masih ada. Oke. Kalau masih ada saya sharing kasus yang baru saja saya tanganin itu di Sorong Bapak Ibu. Jadi di Sorong salah satu klien telepon, jadi ini dulu tanahnya dihibahkan ke keuskupan yang di Sorong gitu ya. Ada akta hibahnya dan segala macam, tapi kemudian tanah itu tidak digunakan sebagaimana seharusnya. Nah ini juga nanti jadi problem, makanya hibah ini mesti disikapin dengan hati-hati. Kayaknya sudah banyak pertanyaan, jadi langsung aja supaya nanti kita hemat waktu.